Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah sedikit tutorial bagaimana mencari artikel dari jurnal-jurnal yang bisa digunakan. Jadi, mungkin yang pertama kita buka terlebih dahulu untuk browser Google kita. Ada beberapa cara atau database gitu ya, kumpulan jurnal-jurnal. Jadi dulu kita sudah membahas bahwa jurnal dan artikel adalah berbeda. Artikel itu di dalam jurnalnya. Jadi jurnal itu seperti rumah atau sampul buku. Nah, artikel itu ya berbagai macam penelitian di dalam jurnal itu. Yang pertama, yang paling mudah bisa kita cari di Google Scholar. Bisa kita ke Google Scholar begitu. Kemudian kita buka Google Scholar-nya. Nah, di sini bisa kita masukkan kata kunci begitu, tergantung pada Bapak Ibu mau mencari apa begitu ya. Misalnya ada yang mudah begitu ya, mungkin mencari pos operasi gitu ya. Nah, kita mencarinya itu yang bentuknya systematic review atau original artikel supaya bisa diterapkan di pasien gitu. Jadi dulu kita sudah belajar tingkatan dari jenis-jenis artikel. Nah, yang tingkatannya paling tinggi yang bisa langsung diaplikasikan begitu itu mungkin yang systematic review atau meta analisis. Kemudian di bawahnya itu yang original artikel. Kalau yang studi kasus itu bukan berupa penelitian sehingga kurang pas ketika diambil gitu ya. Nah, bisa kita tambahkan kunci-kuncinya. Nah, di sini kita sudah dapatkan, kemudian kita bisa memfilter rentang khusus. Di sini misalnya kita ambil yang terbaru begitu 2018 sampai dengan 2021 misalnya. Kita telusuri. Nah, di sini ternyata banyak sekali begitu ya. Ada 1450 hasil begitu. Nah, di sini kita bisa filter berdasarkan judul, kemudian nama jurnalnya begitu ya. Nah, misalnya ada seperti ini adalah repository.buku.edu. Ini bukan, dia belum dipublikasi di jurnal, dia hanya dipublikasi di kampusnya saja, di perpustakaan kampusnya saja. Tapi kalau sudah berupa misalnya yang seperti ini, jurnal Unmus, kemudian ada nama jurnalnya, ini berarti dia sudah dipublikasi di jurnal gitu ya. Itu bisa kita ambil. Nah, kita bisa melalui langsung Google Scholar atau masuk ke alamat Sintanya. Akan tetapi alamat Sinta jurnal itu kan juga sudah diindeks oleh Google Scholar. Jadi pasti dia masuk ke Google Scholar. Jadi lebih baik memang kita mencarinya langsung ke Google Scholar. Kalau kita mau mencari di Sinta. Cuma kalau di Sinta kita bisa langsung menuju jurnal apa yang mau kita cari. Misalnya kita ambil yang ini gitu ya. Nah, kita klik. Nah, di ini begitu ya. Nah, ini adalah nama jurnalnya begitu ya. Nama jurnalnya adalah Journal of Islamic Nursing begitu. Ada halamannya, ada volumenya, tahunnya begitu ya. Nah, mungkin kita bisa download secara full text-nya ada di sini. Kita klik begitu. Full text artinya kita mendownload untuk keseluruhan dalam bentuk PDF begitu ya. Nah, download di PDF begitu. Nah, akhirnya sudah terdownload gitu kan. Nah, inilah hasil ini berupa systematic review, artinya kumpulan dari berbagai jenis penelitian ya, bisa kita lihat di metodenya. Yang sumber-sumber artikel ternyata mengambil dari Google Scholar, PubMed, Garuda Portal, gitu ya. Jadi peneliti ini yang meneliti adalah Rismah dan kawan-kawan. Rismah dan kawan-kawan ini meneliti membuat penelitian dengan mengumpulkan semua penelitian
yang meneliti tentang terapi non-farmakologi untuk penanganan diagnosis akut pada fraktur. Nah, ini bisa kita jadikan analisa jurnal begitu karena sudah berupa kumpulan dari tidak hanya satu jenis artikel, tapi kalau original artikel itu ya hanya satu jenis penelitian. Gitu. Tapi kalau sistem artikel itu adalah kumpulan, kemudian dianalisa oleh peneliti. Nah, ini kumpulan artikelnya dia dianalisa, nanti akhirnya membuat kesimpulan. Apa yang menjadi kesimpulan? Oh, ternyata non farmakologinya itu terdiri dari nafas dalam, kompas dingin, dan transformation begitu. Ini rekomendasinya. Kan kalau misalnya satu jenis penelitian saja itu ya berarti hanya satu jenis penelitian ini original artikel. Tapi kalau artikel ini ternyata mengumpulkan ada 9 penelitian yang sejenis begitu. Ya akhirnya membuat kesimpulan. Ini bisa kita ambil sebagai artikel. Gitu. Ini namanya artikel. Nah, itu kita bisa cari di Google Scholar. Gitu. Nah, bisa juga kita cari langsung tadi yang saya katakan ke Sinta Jurnal. Gitu. Sinta Jurnal itu adalah Kementerian Ristek Dikti. Semua dosen peneliti begitu akan memasukkan hasil penelitiannya pada jurnal ini supaya ini adalah database untuk jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi, jadi sudah dipastikan bukan jurnal predator. Kalau jurnal predator adalah istilahnya gampangnya jurnal SAKE yang perlu dipertanyakan keabsahannya. Nah, jurnal di IPSPKU pun sudah masuk ke dalam jurnal Sinta ini di S4. Nah, kita bisa langsung cari di sini. Nah, kemudian kita bisa klik advance ini, kemudian kita cari yang misalnya untuk keperawatan. Nah, di sini ada 51 jurnal-jurnal keperawatan. Ini adalah nama jurnalnya. Di dalam jurnal ini akan banyak sekali artikel-artikel. Misalnya kita contoh yang jurnal keperawatan Indonesia ini ada di ranking 1, terindeks Scopus juga, terindeks Garuda juga, gitu ya. Mungkin bisa juga kita cari di Garuda, tapi yang utama biasanya kita cari di Sinta ataupun di Scholar untuk yang berbahasa Indonesia. Misalnya kita klik salah satu jurnal ini, begini. Nah, ini ada kumpulan artikel di dalamnya. Kita bisa cari di sini. Kita bisa cari berdasarkan kata kuncinya. Nah, kita kata kuncinya. Nah, ternyata ada 14 penelitian di jurnalnya, Jurnal Keperawatan Indonesia. Nah, ini kita bisa cari nanti sesuai yang kita inginkan. Misalnya ini, efektivitas per Januari. Kemudian kita buka. Caranya sama seperti tadi, nanti tinggal kita download untuk PDF-nya. Agak lama ini karena sinyalnya juga mengganggu. Nah, ini adalah nama jurnal Keperawatan Indonesia. Yang punya adalah Fakultas Indonesia, Universitas Indonesia maksud saya. Nah, di sini kita tinggal cari di mana ada full text PDF-nya. Di sini. Nah, misalnya tidak ada full text PDF-nya, kita juga bisa cari itu dulu sudah pernah kita bahas menggunakan Skihub gitu ya. Jadi nanti kita pakai Skihub, nanti tinggal di copy untuk alamat. Nah, download PDF. Ini nanti akan otomatis download ya Bapak Ibu, nanti tinggal dibuka hasilnya. Itu kalau untuk yang bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris dulu sudah saya sampaikan bisa kita cari di PubMed. Yang paling mudah dan paling sering digunakan adalah PubMed. Sebenarnya di panduan itu atau di PPT saya sudah saya tambahkan juga, misalnya yang tingkatannya paling tinggi itu Cochrane, tapi mungkin kita akan kesulitan untuk mencari terkait dengan bahasa Inggrisnya yang digunakan semakin kompleks. Yang bahasa Inggrisnya digunakan tidak terlalu kompleks adalah PubMed ini. Caranya sama seperti ketika kita mencari di Google Scholar maupun di Sinta, kita masukkan kata kuncinya. Misalnya
kita mau mencari cara untuk menurunkan hipertermi pada anak gitu ya. Jadi kita mencarinya yang tadi sama, original artikel atau sistematik review, bukan yang studi kasus. Kalau studi kasus kan hanya laporan asuhan perawatan gitu ya. Nah, misalnya kita kalau cari David Spong, ini kemudian tanda dulu boolean ini bisa pakai n, bisa pakai or. Nah, David Spong, kemudian hipertermi. Nah, misalnya kita mau cari yang original artikel, hanya satu penelitian cukup seperti ini, kemudian kita klik search. Tapi kalau mau kita cari yang literatur review atau systematic review, begitu, nah itu kita bisa tambahkan. Nanti kalau misalnya kita tidak ada, nah misalnya seperti ini, resultnya 0, kita bisa gunakan kata kunci lain gitu. Mungkin kita ada kesalahan dalam menulis gitu ya. Mungkin ini hiperterminya saya salah menulis. Nah, ini kita ada 3 hasil gitu, yang didapatkan. Contohnya seperti itu untuk yang bahasa Inggrisnya. Kata kunci itu juga menentukan kita bisa menemukan atau tidak begitu. Memang kata kunci menjadi poin penting juga. Nah, mungkin kira-kira itu Bapak Ibu ya, ini jurnal yang tadi ya yang kita cari. Kira-kira satu perutnya pada remaja. Ini berupa sistematik review ya, ini tadi. Oh, kalau ini bukan sistematik review. Nah, ini adalah salah satu contoh original artikel. Jadi, Ningsih dan kawan-kawan hanya meneliti terkait dengan efektivitas efek primary. Jadi ini saja, gitu, satu artikel saja. Ini juga bisa kita ambil, gitu. Untuk dianalisa jurnal. Itu tinggal disesuaikan dengan intervensi kasusnya tentunya. Gitu, ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini pasti nanti akan muncul nama jurnalnya adalah Jurnal Bahasa Indonesia, nomor volumenya, tanggalnya, tahunnya, itu pasti akan muncul. Nah, kira-kira begitu. Ataupun kalau mau mencari yang original artikel, artinya bukan kumpulan dari berbagai penelitian yang gunakannya di bawah systematic review, tinggal kita hapus saja kata kunci systematic review, begitu. Di sini, kemudian kita cari. Nah, di sini ada ternyata lebih banyak lagi hasilnya, yaitu 5.000 hasil. Kita bisa memperkecil misalnya hanya dari tahun 2019 sampai 2021, begitu ya. Nah, kita bisa lihat kita filter, karena kalau Google Cendekia itu filternya atau untuk menyaringnya itu hanya ada tahun, tapi kalau di seperti PubMed itu ada tahun. Kita tidak hanya dari tahun untuk memfilter, dari tahun, dari jenis artikelnya, apakah hanya yang berupa original artikel atau yang berupa sistematik review itu ada. Tapi kalau Google Scholar hanya berupa tahun, sehingga kita memfilternya dengan cara membaca secara manual. Kita bisa lihat tadi, kalau dia yang bentuknya masih repository itu jangan diambil karena itu belum masuk ke jurnal gitu ya. Kemudian kalau bisa itu kita lihat di dalamnya apakah dia terindeks di dalam Cinta atau paling tidak Cinta gitu ya. Jadi dia sudah terakreditasi jurnal begitu. Kalaupun tidak masalah, tapi ya itu tadi tingkatannya tentu akan lebih kuat ketika dipublikasi di jurnal yang terakreditasi. Begitu Bapak Ibu mungkin untuk penjelasan singkatnya. Oke. Mungkin terkait dengan pengertian kalau masih belum paham terkait sistematik review dan original artikel ada di PPT begitu, atau tadi ini juga sudah sedikit saya singgung begitu bagaimana caranya. Kemudian yang paling penting mungkin menentukan kita mau mencari penelitian terkait apa begitu. Jadi contohnya tergantung kasusnya. Misalnya kita mengambil kasus anak begitu, kasus anak dengan demam tifoid begitu ya. Kemudian diagnosanya itu kan ada beberapa diagnosa keperawatannya. Nah, kita bisa mengambil intervensi dari diagnosa manapun, tidak harus dari diagnosa utama, misalnya diagnosa utama kita kesulitan.
misalnya dengan tivoid itu diagnosanya adalah hipertermia. Bisa kita cari contohnya seperti tadi gitu ya. Kita mau mencari kira-kira kalau di intervensi FLK Siki, ya, Siki itu kan dengan kompres hangat. Nah, kita bisa cari jenis penyebabnya adalah di sini kompres hangat dan hipertermi dan anak atau pasien anak dan systematic review atau literatur review begitu ya, itu bisa, atau yang original artikel tadi begitu. Kemudian jadi menentukan kita mau mencari jurnal apa, maaf, artikel apa, itu tergantung kasusnya. Jadi kalau misalnya kita mengambil asuhan keperawatan dengan tivoid pada anak, kita mau mencari untuk intervensi hipertermi gitu ya, atau yang diagnosa lain begitu, misalnya di anak terkait dengan kecemasan. Jadi kecemasan pasti dialami oleh anak. Nah, mungkin kalau di kecemasan di Siki itu ada terapinya dengan terapi bermain. Nah, mungkin kita bisa cari di buku sekolah maupun di tempat lain ya, di database lain. Jadi tentang misalnya pengaruh terapi bermain terhadap penurunan kecemasan pasien anak. Ya, kita bisa cari dengan judulnya langsung atau dengan kata kunci. Jadi kecemasan dan hospitalisasi dan terapi bermain dan literatur review. Kalau tidak ada literatur review ya sudah cari yang original artikel misalnya. Kalau untuk Indonesia. Biasanya memang jurnal internasional itu jauh lebih banyak penelitiannya begitu ya. Tapi nggak masalah, sekarang banyak sekali jurnal di Indonesia pun yang semakin maju dengan adanya Sinta ini. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau misalnya nanti